Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, seperti biasanya kita pagi-pagi, sangat pagi nih. Anginnya masih nih, anginnya masih gede banget. Nggak tahu ya, beberapa hari ini emang sangat dingin banget. Jadi kali ini kita mau ya seperti biasa melihat ternak-ternak khususnya ayam, dan tentunya aku akan mengenalkan ke kalian semuanya, yaitu aku punya koleksi itik lokal yang belum pernah diteliti, yang masih langka, dan nanti aku akan spill ke kalian. Tuh udah kedengarkan suaranya. Yaps. Ini waktunya dia untuk keluar guys sebenarnya, soalnya biasanya aku keluarin. Yaps, ini adalah itiknya. Sangat cantik banget, berisik. Ini belum bertelur ya, tapi mau atau menjelang bertelur. Itu jantan dan betinanya. Dan ini mau aku teliti dulu guys. Ini nanti kita sebutkan kalau sudah aku teliti ya. Yaps, Indonesia kaya akan sumber daya genetik ternak lokal. Salah satunya ialah itik. Dan itu aku mempunyai ayam gaok dari Madura. Dan ini sudah saya kembangkan di sini untuk cocok ya untuk ayam gaoknya, meskipun dia biasanya hidup di daerah panas ya, di Madura. Kalau saya ini di pegunungan. Yaps, ini itiknya. Dan aku juga punya entok guys. Nah, inilah adalah keseharianku ya teman-teman. Ini ada entok, ada bebek. Ya seperti inilah, kita manfaatkan plasma nutfah lokal, artinya sumber daya genetik ternak lokal untuk kebutuhan pangan, terutama untuk pangan keluarga ya, untuk hasil telur maupun daging, ataupun bisa dibuat juga untuk bisnis ya teman-teman. Bisnis artinya di sini bisa menjual DOC atau telurnya atau DOD-nya kalau misalkan bebek atau itik. Jadi seperti itu. Jadi manfaatkan apa yang ada di sekitar kita, yang lokal-lokal itu biasanya tahan terhadap iklim tropis kita ya. Ternak lokal sangat potensial untuk dikembangkan. Karena apa? Karena ternak lokal itu sendiri sudah sangat sudah sangat adaptif terhadap lingkungan tropis kita. Jadi teman-teman misalkan piara nih ayam, kelinci, sapi yang breed impor atau yang ada introduksi dari luar, itu sangat kurang cocok ya dengan iklim kita, karena iklim kita seperti ini, iklim kita tropis. Jadi lebih baik mengembangkan ternak lokal kita sendiri. Mungkin kalian bisa cek di berbagai jurnal atau hasil penelitian juga menyatakan bahwasannya kelebihan dari ternak lokal itu sendiri sangat tinggi dibandingkan dengan ternak-ternak introduksi yang lainnya. Jadi tahan terhadap iklim tropis, tentunya panas seperti Indonesia, kemudian tahan terhadap penyakit, memiliki produksi dan reproduksi yang sangat baik, kemudian sangat tahan terhadap pakan yang berkualitas rendah, seperti itu. Jadi makan apapun dia mau, nggak kayak misalkan breed-breed dari luar atau eksotis yang pilih-pilih pakan dan harus bernutrisi tinggi. Tapi kalau ternak lokal dikeluarkan seperti ini, dia masih survive. Jadi seperti itu teman-teman. Ada berapa sih ternak lokal kita? Sangat banyak teman-teman. Mungkin bisa kalian cari, mungkin googling. Rumpun-rumpun kita sudah banyak ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kita bisa mengembangkan itu untuk pencapaian swasembada pangan ya, tentunya di protein hewani. Salah satu apa yang bisa kita miliki, nih diantaranya adalah itik-itik lokal seperti ini, ayam-ayam lokal, sapi lokal, kambing lokal, dan juga banyak yang lainnya. Jadi saya rasa untuk pengembangan ke depan untuk swasembada pangan khususnya berbasis domestik harus menggunakan ternak-ternak lokal kita. Jadi seperti itu. Contohnya apa, Cak Pras, untuk ternak lokal kita? Ya seperti ini itik yang aku punya ini. Itik ini apa? Ini gunung loh guys, nggak ada air. Nih kering, tanahnya pecah-pecah. Tapi itik ini mampu bertahan dengan agroklimat yang rendah sumber daya air. Jadi ini nggak ada ini loh, kering. Lihat coba tanahnya kering banget loh. Nah ini dia tahan terhadap air yang sedikit. Jadi tidak di lahan basah seperti di persawahan, seperti di lahan gambut. Tapi itik ini
cenderung bisa bertahan hidup di daerah kering, sehingga itik ini dapat dikembangkan untuk daerah-daerah marginal seperti Indonesia Timur yang memiliki agroklimat yang cenderung lebih kering, atau di daerah pedesaan yang minim air, ataupun kalau misalkan banyak air malah performanya lebih bagus. Artinya apa? Artinya dia sesuai dengan habitatnya, karena itik memiliki selaput yang ada di kakinya yang berfungsi untuk berenang dan juga berbecek-becekan di air, sehingga potensinya jika dikembangkan di banyak air ya sangat lebih bagus daripada di kering. Tapi dia bisa dan adaptif terhadap iklim kering. Jadi seperti itu, sama seperti ini entok. Entok ini malah memiliki imunitas yang sangat tinggi dan tahan terhadap pakan yang berkualitas rendah. Seperti dedak aja dia mau loh. Dan juga masih berproduksi. Kalau ternak-ternak yang lain yang introduksi, dia kalau makanannya nggak bergizi, tidak menghasilkan susu, tidak menghasilkan telur, tidak menghasilkan daging. Misalkan ayam merah atau isabron atau jenis-jenis yang lainnya, kalau misalkan tidak dikasih pakan dengan baik, dia tidak akan bertelur. Kalau ini masih bisa bertelur dan tahan terhadap kualitas pakan yang rendah. Karena apa? Ya karena sudah adaptif terhadap tropis. Kalau ayam-ayam yang itu kan ayam-ayam hasil impor ya. Meskipun entok ini juga bukan berasal dari Indonesia, tapi dia sudah adaptif terhadap tropis dan memiliki ketahanan terhadap pakan berkualitas rendah, dan dia hidupnya juga dulu di tropis, mungkin seperti itu. Jadi gitu teman-teman ya, untuk memanfaatkan lokal ternak lokal kita sangat harus dilakukan mulai sekarang. Kalau misalkan kita inginnya itu yang impor-impor, ya semuanya akan punah ternak-ternak lokal kita. Itulah pentingnya menjaga keanekaragaman hayati yang kita miliki, dan salah satunya ialah sumber daya genetik ternak lokal. Nih. Jadi tahan terhadap iklim yang sangat panas seperti ini. Inilah kelebihannya. Ini ada ayam gaok. Ayam gaok ini adalah ayam dari Madura, khususnya di Pulau Puteran di Kabupaten Sumeneb. Ayam ini memiliki fenotip yang sangat khas dibandingkan dengan ayam-ayam yang lainnya. Itu yang betina teman-teman, ini yang jantan, dan ini mulai saya adaptasikan dengan lingkungan seperti ini. Karena ini saya di pegunungan ya teman-teman. Ayam gaok biasanya cenderung hidup di daerah panas ya, khususnya di Kabupaten Bangkalan mungkin yang menjadi maskot ke Bangkalan, dan juga Sumeneb, Pulau Putra yang cenderung memiliki agroklimat yang lumayan panas. Jadi seperti ini. Itu ayam Brahma. Ya, itu adalah sisa-sisa ayam saya, ayam Brahma yang berhasil untuk adaptasi. Dan hasil seperti ini ya, hasil impor ini tidak terlalu tahan teman-teman terhadap cuaca yang ada di sekitar kita atau yang ada di tropis, baik itu pegunungan ataupun daerah yang panas. Tapi ini ayam gaok bertahan. Kenapa ini mirip? Ya, ayam gaok memiliki buff Colombian seperti bukan buff ya, warna Colombian seperti ini ya. Jadi ayam gaok ini silsilahnya adalah dari ayam hutan yang ada di Kepulauan Madura. Jadi jadilah ayam gaok ini. Jadi ada darahnya ayam hutan juga ayam gaok itu. Tapi warnanya sangat bagus sekali, dan mungkin untuk penelitian ke depan lebih harus diteliti lagi ya, mungkin ada introduksi apa seperti itu di daerah ayam gaok ini. Ya itu ya. Teman-teman, untuk kita bisa dapat memanfaatkan ternak lokal yang ada di kita untuk sumber pangan masa depan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita review untuk yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.